bahwa beliau Bunda Maryam wanita berzina. Padahal itu Bunda Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang mulia, sehingga diabadikan dalam kitab suci. Akan kemuliaan beliau, tentang kisahnya kelahiran Nabi dan Rasul Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita, tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semua dalam lindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau menarik sisi gaib yang bisa menjelaskan tentang kelahiran Nabi Isa. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, yang selama ini sudah membantu mendukung berkembangnya channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah, dibalas dengan beribu-ribu kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Bapak Yamromi. Assalamualaikum. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Monggo Pak, dimulai proses medium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibentengi tubuh media roh dan sukmanya jasad terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang kelahiran Nabi Isa, tertarik yang sebenar-benarnya, yang asli. Sallallahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sinkron energi yang menyusukan terjadi dari sempurna. Kita semuanya terbuka, bisa berkomunikasi dengan manusia baik dan benar. Allah Sallallahu menjadi nyaman, damai, tentram, bahagia. Allah. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Jin. Ya, Kalau boleh tahu, panjenengan dari mana asalnya? dari sebuah bukit Bukit mana? yang ada di negeri Palestina. Di bukit di negeri Palestina. Iya. Kalau boleh tahu, panjenengan punya nama tidak? Tidak usah disebut, Gus. Tidak boleh disebut namanya. Berarti saya panggil Simbah saja ya, Iya. biar mudah akrabnya. Panjenengan sudah muslim belum?
Sudah. Saya cek kebenarannya dulu ya Mbah untuk Ya. mengantisipasi dari penyusup nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku jin dari negeri Palestina dan mengaku muslim, semestanya terpotong-potong. Allah. Hausnul. Nggih, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mohon maaf panjenengan saya ganggu. Saya hadirkan di sini. Mohon maaf. Sebenarnya saya itu mau bertanya Mbah. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya suguhi dulu ya Mbah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Alhamdulillah. Gimana rasanya Mbah? Nikmat. Ada tugas apa Gus? Ini Mbah, saya mau bertanya bagaimana sejarahnya Nabi Isa lahir di dunia ini Mbah. Sebelumnya mohon maaf Gus. Tidak bermaksud menyinggung salah satu apapun. Sebatas yang saya ketahui Gus. Monggo Mbah. Itu bermula dari beliau yang menjadi nabi dan rasul, yang berdoa kepada Tuhan agar diberikan keturunan seorang nabi dan rasul seperti halnya nabi dan rasul dari kaum Bani Israel. Namun ternyata yang lahir adalah seorang wanita. Beliau Bunda Maryam. Yang beliau seorang nabi tersebut awal mulanya kaget dan agak kecewa. Ternyata yang lahir adalah seorang wanita. Namun Tuhan berkehendak bahwa beliau Bunda Maryam akan menjadi wanita mulia. Kemudian Nabi tersebut diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa kelak yang terlahir wanita ini akan menjadi wanita yang mulia, yang kelak akan melahirkan seorang nabi, tapi tanpa seorang ayah. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan.
bahwa itu menunjukkan kebesaran Tuhan. Allah Maha Segalanya. Beliau, Bunda Maryam, diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa kelak akan melahirkan seorang bayi tanpa seorang ayah. Itu sudah menjadi kebesaran Allah, serta untuk menguji iman umat Bani Israel pada saat itu, yang mana sudah banyak yang melenceng dari ajaran tauhid. Maka dengan adanya rencana Tuhan tersebut, beliau, Bunda Maryam, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin, disediakan makanan berupa buah-buahan segar dari langit, yang mana makanan tersebut terjaga kemurniannya, kebersihannya, untuk disajikan kepada Bunda Maryam. Beliau, Bunda Maryam, terguncang, namun malaikat Jibril selalu menghiburnya. Memang itu sudah kehendak Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya. Allah Maha Segalanya. Segala sesuatu bagi Allah mudah. Seperti halnya beliau menciptakan Adam tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Kalau boleh tahu, Mbah, Iya, Nabi yang berdoa kepada Allah untuk diturunkan Nabi itu Nabi siapa, Mbah, kalau boleh tahu namanya? beliau Nabi Zakaria. Dan kalau boleh tahu, Mbah, betapa malu dan terpukulnya Bunda Maryam itu dengan hamil tanpa suami itu, Mbah. Iya, itu bentuk ujian beliau untuk meninggikan derajat beliau seperti wanita-wanita mulia yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, seperti halnya Bunda Asia, istri Raja Fir'aun. Beliau syahid. Seperti halnya Bunda yang termulia Itu Khadijah dan juga Fatimah Zahra. Mereka adalah wanita-wanita mulia yang sudah dikehendaki Tuhan
Dan di saat kelahiran beliau, Nabi Isa alaihissalam, banyak orang-orang Yahudi yang mencemoohnya, yang menghinanya, yang menuduhnya bahwa beliau Bunda Maryam wanita berzina. Padahal itu Bunda Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang mulia, sehingga diabadikan dalam kitab suci. Akan kemuliaan beliau, tentang kisahnya kelahiran Nabi dan Rasul Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa lahir dari rahim Ibunda Maryam tanpa seorang ayah, sehingga beliau digelari Nabi Isa Ruhullah. Seperti itu. Lah itu Bunda Maryam dengan mengalami kejadian seperti itu sudah mendapatkan firasat atau belum, Mbah, itu sebelum mengalami seperti itu? Beliau sudah mendapat isyarat dari malaikat Jibril. Melalui mimpi atau kenyataan, Mbah? Melalui mimpi juga melalui kenyataan. Untuk mempersiapkan jiwa Bunda Maryam agar kuat bahwa kehendak Tuhan seperti itu. Wanita yang suci, yang terjaga oleh Allah. Bahkan ketika beliau, Bunda Maryam ini, meninggal dunia, beliau dimandikan oleh para bidadari-bidadari dari surga. Di saat beliau mengasingkan diri di sebuah bukit, beliau dihampiri malaikat maut. Pada saat beliau menjalankan ibadah, beliau adalah wanita yang sangat taat dan tunduk, sering berpuasa di siang hari, berzikir di malam hari. Dan saat malaikat maut ingin menjemputnya, pada saat itu beliau Nabi Isa turun ke lembah untuk mencari makanan untuk persediaan buka puasa beliau Bunda Maryam. Dan saat kembali ke puncak bukit, beliau Nabi Isa melihat bundanya di dalam mihrabnya berzikir hingga malam, hingga pagi. Beliau Nabi Isa tidak tahu kalau bundanya sudah meninggal. Itu menunjukkan bahwa Nabi Isa pun tidak tahu tentang hal gaib. Beliau adalah Nabi dan Rasul.
pun tidak tahu bahwa bundanya telah meninggal. Dan di saat beliau menunggu, ketika menunggu belum tahu dia bahwa bundanya telah meninggal. Beliau menangis, bahkan seluruh malaikat dan bangsa jin di tempat itu semua ikut terharu menangis karena Bunda Maryam telah meninggal dan beliau Nabi Isa tidak tahu. Berarti Bunda Maryam dengan diberi anugerah oleh Allah bahwa hamil tidak mempunyai suami itu, dengan menjaga fitnah-fitnah atau hujatan itu, beliau itu menyendiri ya Mbah? Iya. Beliau beribadah puasa siang hari dan berzikir di malam hari. Nah itu kalau Bunda Maryam itu tidak mempunyai suami dan melahirkan beliau Nabi Isa itu, nah itu cara menghidupi Nabi Isa pas waktu mengasingkan diri itu bagaimana caranya Mbah? Beliau, ketika beliau Bunda Maryam ini di saat mengandung, rezekinya dijamin oleh Allah, diberikan makanan dari langit. Beliau ketika saat itu belum mengeluh, tapi di saat beliau mengeluh, maka makanan dari langit tidak diturunkan lagi. Mungkin itu mengandung pelajaran bahwa manusia jangan banyak mengeluh. Dan pada saat itu, ketika makanan sudah tidak diturunkan dari langit, beliau harus selalu berusaha sendiri mencari makanan. Dan ketika beliau melahirkan beliau Nabi Isa alaihissalam, ujian berat pada beliau sangat kuat menghadapi tuduhan-tuduhan dari umat Yahudi tentang fitnah-fitnah yang menyebar itu karena Allah, Dajjal dan antek-anteknya yang nanti menjadi musuh bebuyutan beliau Nabi Isa. Sehingga pada saat itu Bunda Maryam mempersilahkan pada orang yang memfitnah beliau untuk menanyakan langsung kepada bayi yang digendongnya. Dan keajaiban Tuhan, bayi tersebut bisa berbicara, mengatakan bahwa bundanya adalah orang yang suci, menyangkal tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh para antek-antek Dajjal, bahwa memang kelak dia akan jadikan Nabi dan Rasul.
Jadi pas Iya. waktu Nabi Isa itu diangkat menjadi nabi dan rasul itu Bunda Maryam masih hidup atau sudah meninggal, Mbah? Masih itu. Beliau berdakwah kepada Bani Israel. Dan beliau juga memperingatkan, memberitahukan bahwa di antara murid-muridnya ada yang berkhianat. Dan Nabi Isa tahu siapa orang ini. Kelak yang akan menjadi fitnah besar, pembuat fitnah besar di akhir zaman yang dikenal dengan Dajjal. Ya sudah ya Mbah, terima kasih atas penjelasannya tentang kelahiran Nabi Isa ya Mbah. Mudah-mudahan Iya, bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya Mbah. Iya, Gus, Kami tim mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbah jika menanggapi kehadiran panjenengan banyak kekurangan kesalahan. Monggo panjenengan lanjutkan tugasnya panjenengan. Sebelum selesai saya mau tanya dulu Mbah. Katanya panjenengan tadi kan dari Palestina. Bagaimana keadaan negara Palestina sekarang Mbah dan saudara muslim di sana? Di sana terjadi perang besar untuk menyambut adanya perang akhir zaman. Proses sudah mulai berjalan. Saat ini sudah mulai membesar. Karena memang itu yang dikehendaki oleh pasukan-pasukan Dajjal untuk mempercepat kemunculan Dajjal laknatullah. Tapi kan warga-warga atau saudara-saudara di sana itu ya juga tegar-tegar menghadapi ujian ini Mbah. Ya, mereka memang bangsa yang memang ditugaskan di situ sebagai pasukan akhir zaman untuk melawan pasukan-pasukan Dajjal. Semuanya saling bertempur satu dengan yang lain. Antara kubu satu dengan yang lain. Banyak pasukan-pasukan dari Nusantara berjuang ke sana. Pasukan-pasukan leluhur untuk menghadapi pasukan-pasukan Dajjal dan antek-anteknya. Semua sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad. Kelak kaum muslimin yang akan memenangkan peperangan ini di bawah panji pemimpin akhir zaman, Imam Al-Mahdi. Ya sudah ya Mbah. Mudah-mudahan saudara-saudara di sana diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran dan kemenangan ya Mbah. Iya, doanya Gus. Ya sudah ya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengan halus berstarak deketin Allah. Sekian pemirsa dialog kita tadi dengan sejen dari negeri Palestina. Beliau tadi menceritakan bagaimana proses suka dukanya Bunda Maryam yang mengandung beliau Nabi Isa dan bagaimana proses kelahiran beliau. Ternyata perjuangan Bunda Maryam itu sangat luar biasa dengan menerima dari cemoohan, fitnah-fitnahan, dan betapa beratnya untuk menghidupi anak dengan tanpa suami.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran. Kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di setiap permasalahan-permasalahan ujian hidup kita di dunia ini. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini tadi. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin iman dan takwa kepada Allah. Kami tim mohon diri, jika banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.